Murid yang bahagia. Mau tidak dari murid yang bahagia? Sekarang bahagia tidak? Ada yang stres nggak? Ada yang stres nggak? Tertekan? Capek? Capek ada? Capek dari murid SMP 9 ada? Sakit hati? Sedih? Nggak ada? Nggak ada? Sedih? Namanya siapa? Hah? Odan? Odan dari mana? Ini dan? Ini? Hah? Sini? Odan sedih nggak di SMP 9? Enggak? Bahagia? Bahagia. Aslinya dari mana? NTT? Udah lama di sini? Udah berapa tahun? Udah. Baik, ini kelas 7, kelas 8, di sana kelas. Nah, ada 3 kunci menjadi murid yang bahagia. Yang pertama, hati kita selalu sadar bahwa di mana saja Allah Tuhan bersama kita. Jadi kalau kita kesulitan memperoleh ilmu, itu karena Allah belum memberi. Yang penting kita berusaha. Nah, untuk berusahanya, kuncinya bangun pagi. Siapa yang tadi sholat subuh tepat waktu? Wah, bagus, alhamdulillah. Jadi sholat subuhnya tepat. Siapa yang sholat subuhnya kesiangan? Kesiangan. Ini jam berapa sholat subuhnya? Ini. Ada jam berapa? Jam 5 ada? Ada? Jam 5? Jam 5? Jam 6? Jam 6? Nah, setengah 6 ya. Kita akan ngobrol. Ini bukan apa-apa ya, kita akan ngobrol. Mengapa sholat subuhnya setengah 6? Kenapa kesiangan? Belum kasih tahu. Siapa yang tidak bisa bangun jam 5? Anda tidak bisa bangun jam 5? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi bangunnya jam berapa terus? Setengah 6 terus ini. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana bangun jam 5. Mau tidak? Karena itu penting. Penting bangun pagi itu penting. Karena kunci memperoleh ilmu itu bangun. Apalagi kalau bangun paginya langsung. Jadi susah bangun pagi. Susah. Oke. Ada peribahasa Allah bisa karena biasa. Jadi tidak susah sebenarnya, tapi belum biasa. Sekarang mau membiasakan diri kan? Oke, sekarang kita praktek ya. Sekarang kita praktek. Coba ini. Ya. Coba jalan ketiga. Jalan ketiga. Hadap sini. Ya terus. Terus. Oke, ada pas kibrat, ada yang lagi kayak enggak ada. Oke, berhenti. Balik sini. Oke. Geser. Sekarang Bapak akan minta ada jalan. Ya. Akan minta ada jalan. Siapa komandan? Nah, oke, silakan siapkan. Siapkan bertiga itu jalan kaki ke sini, seperti mau biar ngibarin bendera. Ya, siapkan. Ya, siapkan. Maju jalan. Ayo siapkan. Siapkan dulu. Siapkan barisannya. Ya. Barisan. Oke. Ya, mulai. Siap, gerak. Ya. Maju jalan. Yang tegak jalannya. Oke.
berjalan. Oke. Berjalan. Oke. Terus. Ya. Berhenti. Gerak. Sekarang balik kanan. Balik kanan. Ya kan? Itu kan biasanya jalan. Gampang kan? Gampang Pak. Coba sekarang biar kelihatan. Ini dari sini, dari garis. Dari garis. Jalan adalah hal yang biasa. Alhamdulillah kita semua jalan ya. Tapi nah sekarang Bapak sebagai gurunya minta Anda jalan. Tapi jalannya diubah. Jangan pakai tangan. Jalannya diubah. Bagaimana caranya? Sekarang ada jalan paralel. Jadi jalan paralel itu kalau kaki kanan ke depan, tangan kanan ke depan. Kaki kiri ke depan, tangan kiri ke depan. Itu biasa kan? Nggak biasa. Biasanya kalau kita jalan kaki, tangan kanan ke depan, nanti yang maju kaki kiri. Kan biasanya gitu kan? Nah sekarang Bapak minta ada jalannya Narodon. Kita diminta jalan Narodon, langkahkan kaki kanan, goyangkan ke depan tangan kiri. Kanan, berarti Anda memperhatikan. Ya, ya oke. Bapak yang mau masuk. Bismillah ya. Geser dikit, geser. Geser jangan tunggu nafas. Tengah dan kanan gerak. Tengah dan kanan. Oke. Gerak. Oke. Jalan Narodon. Mulai. Terus. Gerak. Oke, balikin. Balik kanan. Setengah lensa. Setelah setengah lensa kanan. Gerak. Oke. Sekarang mulai lagi jalan ke sini ya. Jalan Narodon. Mulai. Berhenti. Berat. Anda bersama susu tepat waktu Anda bisa mandi dengan menggunakan bantuan. Misalnya memakai apa? Alarm. Apakah akan selamanya pakai alarm? Tidak. Nanti tubuh Anda akan punya alarm sendiri. Bisa-bisa nanti alarm belum bunyi, Anda sudah bangun. Siap sholat subuh tepat waktu? Benar. Janji kan? Kok pelan? Kok pelan? Baik, ada hadiah nggak untuk ini? Bapak siapkan hadiah tadi. Mana? Ibu Tusti. Bu Tusti mana hadiahnya? Buat Kevin Ray Mendoza, kemudian sama Dharma dan nanti ini. Jadi ini akan berhenti sholat subuh 5:30, tapi akan sholat subuh sesuai adatnya. Oke. Jadi ya. Oke, kembali ke tempat. Terima kasih. Nah, mengapa murid yang bahagia akan tercermin dari kehadirannya di sekolah? Yang pertama, yang menjadi penanda murid yang bahagia itu adalah satu, selalu hadir, selalu datang dengan wajah berseri-seri. Berseri-seri kan? Berseri-seri kan? Berseri-seri kan? Lawannya berseri-seri apa? Hah? Jutek? Ada yang suka tampil jutek kan? Berhenti sekarang. Berhenti sekarang. Sebab orang itu pertama-tama akan dilihat dari wajahnya. Ramah tidak, santun tidak, itu dari wajahnya. Tampilan dengan wajah yang berseri. Udah sih. Oke, maaf ya. Itu yang pertama. Yang pertama, tampil dengan wajah yang berseri-seri. Yang kedua. Jadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Tampil dengan wajah yang berseri. Ngerti kan wajah yang berseri? Ya kayak gini. Ya.
Ya, bukan Judas. Yang kedua kira-kira apa? Datang memberi bantuan. Itulah sebabnya saya bantu. Bantuan tidak selamanya uang, tidak selamanya tenaga. Kalau Anda sudah duduk, kemudian ada penumpang lain, jadi kalau Anda di angkot sudah duduk, kemudian ada penumpang lain naik, Anda geser, itu sudah memberikan bantuan. Kalau Anda di sekolah, lihat teman Anda pulpennya jatuh, lalu Anda memberitahu, itu Anda memberi bantuan. Kalau Anda di kelas melihat papan tulis belum dihapus, padahal pelajaran selesai, itu Anda memberi bantuan. Anda di toilet habis buang air kecil, dibilas, itu memberi bantuan. Karena itu menjaga fasilitas umum tetap berjalan dengan baik. Jadi datang memberikan bantuan itu bukan selalu memberi sesuatu, memberi barang, tapi tindakan kita yang memudahkan orang lain itu adalah bantuan. Termasuk menyenangkan hati orang lain. Tadi Bapak lihat Anda begitu datang suntangan dengan ibu guru, bapak guru. Apa di rumah suka begitu dengan ayah dan ibu? Tidak. Ya, itu Anda tampil seperti itu akan membahagiakan ibu bapak, dan ketika Anda membahagiakan ibu bapak, berarti Anda sudah memberi bantuan bagi mereka, karena mereka sadar tugas mendidik anak itu tugas mereka. Jadi yang pertama itu tampil dengan wajah yang berseri-seri, kemudian kedua datang memberikan bantuan, dan yang ketiga kira-kira apa? Yang ketiga itu tidak mengganggu. Jadi hanya itu saja, kesederhana itu. Jadi kalau kita ingin menjadi siswa yang bahagia, seri-seri. Yang kedua, datang memberi bantuan. Dan ketiga, tidak mengganggu. Siapa yang hafal? Ya, 1, 2, memberi bantuan. 3, tidak mengganggu. Namanya siapa? Oke, sini. Tepuk tangan untuk sini. Coba siapa? Peminda. Kan ada juga Peminda. Nama majalah. Peminda. Oke, sekali lagi sebut dengan keras. Apa ciri-ciri tanda-tanda murid yang bahagia, yang soleh, yang karakternya baik? 1, tampil dengan wajah yang berseri-seri. Yang kedua, mau memberi bantuan. Yang ketiga, tidak mengganggu. Oke, tepuk tangan. Jadi yang pertama, tampil dengan wajah yang berseri. Kalau Anda merasa tampil jutek, berhentilah mulai sekarang. Siap? Karena itu ibadah, itu akhlak, itu karakter, itu budi pekerti. Budi pekerti itu makin banyak Anda perlihatkan, itu nilainya makin mahal. Yang kedua, datang memberikan bantuan. Bantuan apa saja? Kalau tidak bisa memberi bantuan bersifat materi, bantuan pertolongan apa saja yang bisa membahagiakan orang lain. Sekali lagi, contohnya kalau Anda duduk di angkot, kemudian melihat ada orang yang naik belakangan, lalu Anda bergeser, itu sudah memberikan bantuan. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu. Oke, terima kasih Peminda. Nah, ada hadiah. Yes, untuk Peminda. Ya, baik. Tidak mengganggu. Menurut Anda gangguan apa yang paling sering ditemukan di sekolah? Hah? Bullying. Bullying itu apa? Tarik. Bullying teh. Bullying teh.
suatu hal perlakuan yang dilakukan kepada seseorang karena merasa lebih jago. Big jago. Menurut Anda apa bedanya bullying dengan ledekan? Sama nggak? Sama. Kalau ledekan dengan humor sama nggak? Pernah nggak Anda dituduh membullying padahal niatnya mau guyon? Namanya siapa? Dimas. Anda dituduh membullying padahal niatnya itu humor, guyon. Pernah nggak? Saya nggak pernah. Anda lihat mengguyoni teman tapi dituduh membullying, pernah? Ada yang pernah jadi korban bullying? Pernah? Gimana nih? Dina apa? Fisik? Dina gangguan. Jadi kalau begitu nyaman nggak? Nah, bagaimana caranya membuat teman nyaman? Kita rangkul gini. Ya, jadi harus menyayangi, menghargai, menghormati. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya jangan apa? Jangan membuat jangan apa? Jangan baperan. Apa lagi? Jangan bercanda Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kasih ya. Jadi jangan baperan, jangan bercanda berlebihan. Tapi masalahnya ini pasti dijaga bahasanya, kalian bisa membiasakan ya. Kalau misalkan ada orang yang memang membiasakan ngomong kasar, kalian tuh kalau misalkan berkomunikasi sama orang tua tuh nggak bakal ada kesopanan gitu. Jadi harus dibiasakan. Terutama kalau misalkan di sini kan pasti banyak yang kalian yang main game online atau sebagainya gitu kan. Pasti kalian ada yang kalau misalkan kalah emosi itu bakal mancing kalian ngomong kasar. kasih novel. Masih ada hadiahnya nggak? Nah, ada satu buku bagus. Kan sudah literasi ya, sudah literasi. Ada satu buku bahasa Inggris, tapi sudah Bapak terjemahkan, sudah dibaca. Judulnya Animal Farm. Animal Farm. Kira-kira terjemahannya apa? Ada yang tahu? Animal bahasa Indonesianya apa? Hewan. Kalau farm? Peternakan. Farm. Apa? Manor farm. Pemilik peternakan yang bernama Mr. Jack lupa memberi makan ternak-ternaknya. Seekor babi tua yang pernah mendengar cerita dari leluhurnya bahwa awalnya ternak-ternak merdeka mengajak teman-temannya untuk mengusir Mr. Jack dari peternakan. Semua binatang kumpul menyerbu rumah Mr. Jack, dan Mr. Jack akhirnya keluar dari peternakan. Sehingga sekarang ternak-ternak itu merdeka. Tidak ada yang menguasai karena Mr. Jack-nya sudah lari dari peternakan. Dengan kata lain, ternak-ternak itu sekarang menjadi merdeka. Untuk merayakan kemerdekaannya, ternak-ternak itu mengadakan upacara bendera. Nah, Anda suka upacara bendera kan? Mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian mereka pun membuat undang-undang dasar. Pasal 1. Ini undang-undang dasarnya.
Semua yang berkaki dua adalah musuh. Bapak? Semua yang berkaki dua adalah musuh. Pasal 2. Semua yang berkaki 4 atau bersayap adalah teman. Karena dia merasa dijajah oleh Mr. Jack. Mr. Jack, pemilik peternakan. Yang pasal 2, semua yang berkaki 4 atau bersayap adalah teman. Pasal 3, binatang dilarang tidur di kasur. Pasal 4, binatang dilarang menggunakan pakaian. Pasal 5, binatang dilarang minum alkohol. Pasal 6, binatang dilarang membunuh. Dan pasal 7, binatang bagus nggak? Bagus nggak? Upacara bendera bagus tidak? Bagus. Pasal-pasal itu bagus tidak? Dan ada satu lagi programnya mereka. Setelah Mr. Jack, pemilik peternakannya keluar, binatang itu merdeka, mengadakan upacara bendera, membuat undang-undang, lalu mereka membuat program. Programnya apa? Programnya program literasi. Program baca tulis. Ada suka baca kan? Suka literasi? Ibu literasi. Jadi mereka mengadakan program itu. Artinya apa? Artinya binatang pun kalau dibiasakan, kalau dilatih hal-hal yang biasa dikerjakan oleh manusia, mereka bisa mengerjakannya gitu. Kata penulis novel itu, mereka bisa upacara bendera, bisa menyanyikan lagu kebangsaannya menurut bahasa mereka ya, bisa membuat konstitusi atau undang-undang dasar. Tapi satu aja yang tidak bisa mereka kerjakan. Kira-kira apa? Ada yang bisa menebak? Apa? Ada yang bisa nebak nggak? Ya. Apa? Jadi ada yang tidak bisa dikerjakan apa? Saling membunuh. Ada lagi? Kan dilarang, binatang dilarang membunuh. Di undang-undang itu api-apinya. Tapi ada yang tidak bisa dikerjakan oleh mereka apa coba? Apa? Tidur di kasur. Kan ada kasur bekas Mr. Jack ditempati sama binatang. Siapa? Ya, apa? Kenapa? Hewannya? Apa itu? Ya, satu berpikir, apalagi? Apalagi berpikir. Namanya siapa? Anissa. Tepuk tangan untuk Anissa, kelas 8. Jadi semuanya dilatih. Semuanya dilatih upacara bisa, dilatih berbaris bisa, dibiasakan kayak tadi ya, dilatih membuat pasal-pasal bisa, tapi dilatih. Kalau misalnya keadaan di kelas, misalnya kelasnya membuat diri kita tidak nyaman dan tidak bisa membuat kita menjadi diri kita sendiri, sehingga hal itu berpengaruh pada proses pembelajaran kita. Oh iya, misalnya ada omongan yang ragu gitu ya, ya banyak raguan. Baik, terima kasih Mustin. Tepuk tangan untuk mesinnya. Bagaimana saat menghadapi situasi yang membuat kita tidak nyaman dan mengganggu pikiran kita. Ibu nahan soalnya bisa jatuh. Banyak yang membuat tidak nyaman. Di antaranya kata-kata yang menyakitkan tadi. Kalau Anda mendapatkan kata-kata yang menyakitkan, apa sikapnya? Membalasnya apa? Diam. Oke, Anda bisa jawab. Kalau Anda mendapatkan kata-kata yang menyakitkan, Anda apa yang harus Anda lakukan? Hah? Bersabar. Oke, bersabar. Apa lagi? Hah? Apa? Oh, bodo amat katanya gitu. Jadi bodo amatan. Oke, perhatikan Bapak ya. Coba, kalau Anda katakan kata-kata yang membuat Anda tidak nyaman,
apa yang harus kita lakukan? Apa? Ditegur, ya bagus. Bagus ditegur, diingatkan. Haruskah membalas dengan kata-kata lagi? Tidak. Mengapa? Iya, Bapak. Hatur nuhun sekali lagi kepada Bapak Profesor Hari